Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana berpikir dan bermain posisional dari sang juara dunia Ding Liren. Game ini terjadi pada turnamen kandidat, lawannya adalah Hikaru Nakamura. D4, kuda F6, dan permainan berlanjut ke taras opening. Disebut sebagai variasi simetris karena bangunan catur kedua pihak memiliki struktur yang sama. Pada posisi ini, Ding Liren menyimpan suatu harapan agar ia bisa menempatkan gajah gelap di main diagonal. Sebelumnya, dia mendorong pion A3. Sebuah ide di mana di langkah berikutnya, dia bisa memukul pion C5. Setelah gajah memukul pion C5, dilanjutkan dengan dorong pion B4, memberi tempo bagi gajah menempati petak B2. Nakamura memukul pion C, dan putih mendapat kesempatan mengembangkan gajah dengan memukul pion. Dilanjutkan dengan pion A6, bersiap dorong pion B5. Ding Liren ingin memukul pion C5, tetapi kalau ini dilakukan, terjadi pertukaran menteri dengan dua pilihan yang tidak dikehendaki Ding Liren, yaitu raja pukul menteri, mengakibatkan raja kehilangan hak rokade, dan pilihan yang kedua, kuda kali menteri. Dua kemungkinan ini akan memberi keuntungan posisional bagi hitam, suatu hal yang tidak disukai Ding Liren. Sebab itu, pada posisi ini, Ding Liren dengan cerdik mengundurkan gajahnya terlebih dahulu. Nakamura memberi perlawanan di sayap menteri dengan dorong pion B5. Kemudian Ding memukul pion C. Gajah kali pion, pion usir gajah, gajah mundur, rokade, gajah B7, gajah B2. Kedua pihak memiliki gajah yang mengontrol main diagonal. Hitam rokade, Ding menawarkan pertukaran kuda, sebuah langkah provokasi agar hitam memukul kuda. Setelahnya gajah memukul kuda. Sekarang gajah berada di petak strategis, menekan kuda sekaligus gajah yang ada di belakangnya. Gajah ini juga menekan sayap raja hitam. Nakamura lalu mengusir gajah, dengan sendirinya menciptakan kelemahan pada pion E6. Kemana arah gajah? Ding Liren membayangkan agar gajah ini bisa memberi tekanan terhadap pion E6. Gajah B1. Rencana menempatkan gajah di A2 menekan pion sekaligus shadowing terhadap raja. Hitam mengadu menteri, benteng kali menteri, benteng D8, gajah A2, memasuki langkah ke-17, kelemahan hitam mulai nampak, yaitu pion E6, dan keunggulan putih adalah diagonal gajah yang terbuka. Permainan berlanjut dengan raja melindungi pion, kemudian Ding memperluas medan pertempuran dengan dorong pion H4. Ini merupakan trik dari pemain putih untuk mengambil inisiatif di sayap raja. Juga kemungkinan menempatkan kuda di G5, memprovokasi pertukaran gajah dan kuda. Hitam merespon dengan dorong pion H6. Di posisi ini, Ding Liren menunjukkan permainan posisional dengan mengalihkan benteng ke jalur C. Tekanan terhadap kuda juga mengambil inisiatif di jalur C, dengan petak C7 sebagai sasaran dari benteng. Nakamura lalu gajah D6, mengontrol petak C7 dari kemungkinan diduduki benteng. Ding mulai fokus untuk memusatkan kekuatan di jalur C dengan benteng C2, dengan kemungkinan menyusun benteng. Permainan berlanjut dengan kuda E7, membuka diagonal gajah, kuda D4, memberi tekanan terhadap pion, gajah diadu, pertukaran gajah. Setelahnya benteng disusun.
Dominasi putih di jalur C membuat Nakamura harus mencari cara untuk meredam aktivitas benteng. Dia melangkah benteng D7 dengan rencana mengadu benteng di petak C7. Ding lantas mengundurkan kudanya, membuka diagonal gajah sekaligus mengontrol petak A5 dan C5. Direspon dengan gajah E7, rencana mengadu gajah aktif putih yang menguasai main diagonal. Ding dorong pion H5, gajah diadu. Ding tidak memukul gajah lebih dulu, tetapi dengan cerdik menempatkan gajah di D4. Jika Nakamura memukul gajah, akan memberi tempat strategis bagi kuda, mengontrol beberapa petak terang. Sebab itu, Nakamura terlebih dahulu mengusir gajah, dan gajah ke petak C5. Hitam mengundurkan gajahnya, benteng D2, kuda F6, menawarkan pertukaran benteng, benteng ditukar, kuda kali benteng. Memasuki langkah ke-30, nampak benteng hitam tertinggal dalam hal pengembangan, dan ini salah satu faktor keunggulan putih. Dan Ding Liren memanfaatkan hal ini. Dia lantas membawa bentengnya menyerang kuda. Kuda F6 menyerang pion H5, Ding juga menyerang pion E5 dengan gajah, sekaligus menyediakan petak C5 bagi kuda. Nakamura tidak ingin kehilangan pion. Dia menjaga pion ini dengan kuda G4. Dan gajah kembali ke C5. Nakamura membawa gajahnya menekan pion F2. Kemudian, sebuah langkah yang sangat kuat dari Ding Liren, benteng skak. Menempatkan benteng di baris ke-7 membuat hitam mengalami tekanan posisional. Raja G8, pion usir gajah, gajah G5, Raja F1, dilanjutkan dengan gajah mundur ke baris belakang, benteng B7, menekan pion B5, dengan demikian mencegah hitam dorong pion A5. Pion F4, pion G kali F, pion kali pion, lalu pion didorong, menambah penguasaan ruang bagi putih pada petak D5 dan F5. Nakamura membawa gajahnya ke F6, direspon dengan kuda D4, lalu benteng menyerang pion, dan putih membiarkan pionnya dipukul dengan melangkah raja. Jika pion dipukul, raja menyerang kuda dan benteng. Maka dari itu hal ini tidak terjadi. Nakamura memilih kuda E5 disusul dengan kuda F5, lalu pion menyerang raja, raja lari, kemudian kuda C4. Ding mengadu gajah, tetapi Nakamura menolak, dan pion dipukul. Pion putih juga dipukul dengan gajah, raja G3, kuda E5, dan gajah mundur ke C5, membuka jalan bagi benteng menyerang pion G7. Nakamura lalu menutup akses benteng menyerang pion dengan mengundurkan kudanya. Dan sebuah langkah dari Ding Liren untuk memperkuat formasi pion dengan F3. Putih memiliki koordinasi buah yang sangat bagus dan para perwiranya memiliki fungsi yang jelas dengan mengandalkan benteng yang berada di baris ke-7. Permainan berlanjut dengan gajah C1. Ding Liren mulai memberi tekanan terhadap formasi pion di sayap menteri. Dengan melemahkan formasi pion ini, maka kedua pion ini bisa dihilangkan untuk menciptakan pion bebas bagi putih, yaitu pion B4. Dan ini adalah tugas dari benteng A7. Sekarang pion A6 terancam. Namun, Nakamura tidak menjaga pion ini dengan benteng, tetapi melangkah gajah D2. Benteng pukul pion, gajah skak, raja G2, lalu gajah C3 melindungi pion G7. Hitam benteng A7, diikuti dengan kuda G5. Ding Liren melakukan skak. Nakamura menggeser rajanya, diikuti dengan kuda skak.
Jika raja naik, putih mendapat kesempatan menekan pion dengan benteng. Benteng hitam dipaksa untuk tetap berada di baris 8, sebab benteng putih mengincar baris 8 dengan ancaman mat di petak H8. Di posisi ini, Nakamura memilih Raja G8, kuda skak, Raja H8. Ding Liren tentu saja tidak ingin mengulangi langkah. Dia membawa kudanya ke D5. Gajah B2. Kemudian benteng menyerang gajah. Gajah lari. Benteng kembali menyerang gajah. Gajah A3. Dan gajah menyerang kuda membuat Nakamura menyerah. Sebab bagaimanapun dia akan kalah. Sebagai ilustrasi, kita akan menganalisa kemungkinan langkah yang dipilih hitam untuk mengetahui alasan mengapa Nakamura menyerah. Jika hitam melangkah Raja H7, putih menyederhanakan permainan dengan pertukaran gajah dan kuda. Pion kali gajah. Putih memiliki benteng yang menguasai jalur strategis dan kuda superior melawan gajah yang ruang geraknya terbatas. Sementara hitam memiliki pion susung. Jadi, sangat jelas alasannya mengapa Nakamura menyerah.